Assalamualaikum. Ya lo, gue udah ngap banget, maaf ya. Emak-emak lagi berbadan dua, jadi suara gue udah ngak-ngek-ngok, ngos-ngosan gitu ya. Oke. Maaf. So, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua tentang apa aja sih kira-kira harta karun yang gue bawa dari Indonesia ke Prancis. Yang pasti nih harta karun susah banget ditemuin di sini. Udahnya susah, mahal. Makanya kita sebagai istri harus hemat-hemat ya. Makanya gue bawa lah tuh harta karun itu dari Indonesia ke Prancis gitu. Gue mau ngomong apa ya, gue bingung dah. Nah ini sebelum ada yang nanya, kok bikin videonya sendiri, suaminya mana gitu. Gue mau jawab, jadi suami gue sekarang lagi sibuk banget. Sibuk ngurusin bininya, mohon maaf ya. Ya namanya juga orang baru pindah gitu kan ya. Dari satu benua ke benua yang lainnya, otomatis banyak banget dokumen yang harus dipersiapin. Nah sekarang laki gue lagi pergi nih. Dia lagi pergi, gue kagak tahu apa namanya, gue kagak bisa nyebutnya. Dalam bahasa Prancis tuh ribet disebutnya. Intinya dia lagi ngurusin segala macem tetek bengek dokumen gue. Ya mau itu apa namanya, pokoknya biar gue dapat fasilitas kesehatan yang sesuai dan juga sama dengan warga negara Prancis. Seperti itu. Cenah. Langsung aja, gak usah lama-lama kali ya say. Kebanyakan cincong. Tung-taling-tung, apa aja nih harta karun yang gue bawa dari Indonesia. Ceritanya kan gue mau surprise. Bodoh menan. Langsung aja kita ke barang yang pertama. Nah, yang pertama gue wajib banget bawa kerupuk. Gue nggak tahu sih, maksudnya lu pada kayak gue atau enggak. Tapi gue tuh tipikal orang yang kalau makan itu harus ada yang garing-garing gitu. Jadi kalau makan tuh harus dibarengin dengan kerupuk biar enak aja di mulut gitu. Jadi pas nasi masuk, sambal masuk, timun masuk, kerupuk masuk, rauk-rauk tuh enak gitu. Nah lanjut, di sini gue juga bawa apa ini namanya, cikur gak sih, itu yang biasa di tempat-tempat seblak. Nanti gue bawa cikur nih, ini enak banget. Itu baunya tuh enak gitu, kayak bau gurih, asin. Aduh enak banget ini kalau lu makan seblak, lu temenin pakai cikur, ini enak banget parah. Ini gue belinya di pasar ya, harganya berapa ya? Tahu deh, goceng kali, gue kagak tahu dah. Pokoknya gue nyari di pasar bang, beli cikur. Nah, enak banget kacau. Selanjutnya gue bawa mie gelas. Apa ya bawa mie gelas? Gak tahu gue juga gitu. Ya gue lagi keliling-keliling aja gitu di supermarket gitu ya. Tiba-tiba ada mie gelas nih. Masukin keranjang deh gitu. Karena kayak dia buat penunda lapar, anjay. Apalagi kan di sini lagi musim dingin ya say. Lu dingin dengan cuaca yang cuma 2 derajat suhunya. Goyang kamera gue. Pas lu mager mau ngapa-ngapain, lu lapar kayaknya pengen yang berkuah-kuah, sedep gitu rasanya. Ya udah, gue bawa mie gelas. Love it. Astagfirullahaladzim. Gue lupa banget. Tadi kan kita lagi ngomongin kerupuk ya. Nih gue lupa nih, gue bawa kerupuk nih. Gue kerupuk beli di pasar. Pas gue beli cikur, gue juga beli kerupuk ini. Rencananya ya, gue pengen bikin seblak di sini. Jadi gue udah bawa nih perbumbu-bumbuan untuk buat seblak. Main ingredientsnya harus kita persiapkan. Gue nggak tahu sih di sini tuh ada yang jual kerupuk atau enggak. Tapi teman-teman gue yang udah pada pindah ke Prancis katanya tuh ada yang jual. Tapi gue belum nemu di kota gue, tempat laki gue tinggal, itu ada tukang kerupuk apa kagak. Setahu gue sih nggak ada ya, tapi semoga ada. Biar gue bisa dagang seblak di sini. Oh my god. Selanjutnya gue bawa mie gulung. Ini gue belum pernah nyobain sih mie-nya tuh kayak gimana, rasanya tuh kayak gimana, gue belum tahu gitu rasanya. Gue cuma tahu ini tuh dari TikTok. Rame banget tuh. Di Fuji kayaknya tuh makan mie gulung, makanya rame di TikTok gue nih ngomongin mie gulung. Ya kenapa enggak gitu loh. Lo lihat dong dari warnanya. Menor banget tuh. Lipstick janda mana nih? Kayaknya enak banget nih. Dingin-dingin makan yang pedes-pedes kayak gini tuh kayak makannya pakai Indomie. Yahut. Nah tadi kita udah ngomongin mie gulung. Selanjutnya kita kasih nih kembarannya nih, saudaranya dah, abangnya dah. Gue bawa basreng. Banyak banget dong gue bawa basreng. Gue tuh suka banget sama basreng. Apalagi basreng yang di warung tuh. Lu tau kagak sih yang bungkusannya kecil-kecil yang harganya gope, yang harganya 1.000 tuh. Itu enak banget. Ya sebenarnya gue tahu sih ada yang bilang katanya bumil tuh jangan keseringan makan kayak gitu, nggak baik untuk bayi gitu. Gue tahu ya kan, gue nggak sekali makan sekilo, gue makan juga dikit-dikit gitu, jadi berapa kali. Makanya gue beli ini basreng sultan dari Bandung.
Gue nyari di TikTok ya, katanya tuh yang paling enak tuh Basreng Sultan Bandung. Next, selanjutnya gue bawa juga ini, udah kayak warung Madura. Ilah wanginya sedep banget coy. Udah tahu apa ini? Keripik kaca. Enak banget keripik kaca. Disarungin sama laki gue ini gitu tuh. Kata dia berminyak gitu, dan juga kelihatannya pedes, makanya harus di cover. Ya Allah, aman ini mah, gue tinggal di Eropa kalau begini ceritanya ini mah. Ya, wanginya enak banget. Selanjutnya gue bawa minum-minuman dari Indonesia. Apa aja sih yang gue bawa? Luwak, white coffee. Kenapa gue bawa kopi luwak dari sekian banyak kopi? Soalnya emak gue doyan ngopi luwak di rumah. Bagaimana ya? Emak gue dari dulu nyetok kopinya kopi luwak. Jadi gue emang biasa di rumah tuh kalau minum ya kopi luwak gitu kan. Next, selain kopi luwak yang gue bawa, gue juga bawa minuman yang bisa bikin badan gue sekiranya anget, terjaga kehangatannya, keharmonisannya, rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Nih, gue bawa susu jahe. Jadi emang sebenarnya sebelum gue memutuskan untuk pindah ke Perancis, gue tuh emang udah suka banget sama yang namanya susu jahe. Gue tuh suka banget gitu karena wangi, terus emang enak aja gitu kayaknya di dada, plong gitu rasanya kalau habis minum susu jahe gitu ya. Yang pertama ini dari Anget Sari, gue bawa juga dari Sido Muncul. Nah, selain gue bawa kopi luwak sama susu jahe gitu ya, gue bawa teh tarik. Kenapa? Karena gue suka banget sama teh tarik gitu. Jadi dari masih gue di Indonesia pun gue suka banget sama teh tarik. Teh tarik satu bang. Ting! Selain itu gue juga bawa matcha latte, karena gue tuh suka banget sama matcha, suka bingo sama matcha. Tapi sebenarnya gue belum pernah nyobain sih dari brand ini, apakah matcha latte-nya sesuai sama apa yang gue mau. Tapi ya buat jaga-jaga aja kita bawa aja gitu kan, toh juga murah gitu. Berat banget anjay. Gue bawa saus sama kecap. Emang di sono nggak ada kecap? Gue nggak tahu sejujurnya ya. Gue yakin pasti ada. Tapi sayangnya gue belum menemukan supermarket yang memang menjual kecap bango. Sejujurnya nih ya, gue kan tahun lalu pernah ke Prancis juga kan. Gue pernah 3 bulan tinggal di sini juga. Dan gue tuh lagi nyari-nyari gitu kecap gitu kan. Ternyata gue nggak menemukannya gitu. Gue udah ke supermarket, ke Asian Market, ke Mexican, gitu-gitu dah intinya. Ke market-market yang begitu dah. Tapi gue tidak menemukan kecap yang dari merek Bango ini. Sedangkan teman-teman gue yang lain yang udah pada tinggal di Prancis gitu ya, mereka tuh bisa nemuin kecap Bango. Tapi gue nggak nemu, gue nggak ngerti apa dia bersembunyi di mana tuh, gue kagak tahu gitu. Lu tahu nggak? Tahun lalu akhirnya gue beli dong, karena gue tuh pengen bikin nasi goreng, mie goreng segala macam kan butuh kecap ya nggak sih. Gue nyuruh lah laki gue untuk beli tuh kecap gitu kan. Akhirnya dia beli, dia nyari di online shop, tapi dia tidak menemukan dari brand Bango. Yang dia temuin itu brandnya kalau nggak salah namanya Conimax. Dan itu harganya mahal banget, say. Harganya sebotol itu hampir 300.000. Untuk sebotol kecap harganya 300 ribuan. Jujur, kecapnya itu agak kurang kental, kurang hitam gitu. Jadi kayaknya kurang sedep gitu loh. Kalau Bango kan kental dan hitam banget ya. Makanya gue bawa lah ini 1 kilo. Susah banget nyari dia. Nah, tadi selain kecap, gue bawa saus juga. Gue juga belum menemukan saus ABC. Lagi dan lagi, teman gue yang udah pada tinggal di Prancis, itu pada nemu aja gitu, gue heran. Ada yang nemu saus ABC, ada yang nemu kecap Bango. Tapi gue gak ketemu, makanya gue sebel banget. Akhirnya, gue bawa lah si saus ini. Mereknya Hot One. Kenapa mereknya Hot One? Kenapa bukan ABC? Karena menurut gue saus Hot One tuh enak, lebih sesuai sama selera gue. Itu pedes, asem, enak dah pokoknya. Kalau nggak salah lebih murah deh. Ya karena kan emak gue dagang coy. Emak gue dagang bakso ya kan. Dia tuh biasa pakai kecap Hot One. Iya gue ngambil aja di dapur emak gue. Ada kecap Hot One nih. Kecap Hot One. Ada sambal Hot One. Ya gue ambil aja. Ini berapa harganya gue nggak tahu. Karena gue ngambil dari dapur emak gue. Gue bawa Indomie. Yoi. Gue bawa Indomie renang itu cuma 5 bungkus doang gitu ya. Karena kata laki gue jangan kebanyakan bawa mie, gak baik buat bayi. Ngilangin pengen aja kita mah gitu ya. Ini bawa Indomie rendang cuma 5 bungkus. Kenapa gue milihnya Indomie rendang? Karena kalau misalnya Indomie soto, Indomie goreng tuh ada di sini. Jadi laki gue emang biasa tuh dia pesen Indomie soto sama Indomie goreng. Cuman menurut gue pribadi, Indomie yang dijual di sini tuh kurang sedep gitu kayaknya. Bumbunya tuh kurang gitu kayaknya.
Udahnya kurang sedap, harganya mahal, say. Mahal banget, say. Kardusnya itu hampir 400 ribu, 400 sekian, 400 ribu sekian gitu. Makanya ya gue naik darah gitu. Kalau lihat laki gue makan Indomie itu gue kayaknya buset 400 ribu sekardus. 400 lebih malah harganya, kan gila. Ini gue beli daging, rasa-rasanya daripada gue beli Indomie. Makanya kita bawa lah persiapan Indomie dari Indonesia. Nah, selain tadi gue bawa Indomie, gue juga bawa mie sedap. Biar adil aja gak sih? Ya masa Indomie mulu yang disebut-sebut. Tapi jujur, menurut gue, sedap itu enak. Bumbunya tuh lebih kerasa. Ya. Apalagi rasa sotonya. Mie sedap rasa soto tuh bener-bener lebih asem, lebih kerasa lah sotonya gitu, lebih seger gitu. Selain mie sedap yang rasa soto, gue juga bawa kari. Lu bayangin coy. Mie sedap kari itu yang paling terendulita menurut gue. Wow. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke perbumbu-bumbuan nih, say. Ini the real harta karun yang sesungguhnya gitu ya kan. Sekarang gue bawa tepung spesial untuk membuat bakwan. Gue bawa nih 3 bungkus. Kenapa? Karena sejujurnya laki gue doyan bakwan. Makanya gue ambil aja tepung sasa. Biar lebih praktis aja sih. Dulu gue tahun lalu sempat bikin bakwan, say, di sini. Gue nggak ngerti salah gue di mana, tapi bakwan gue jelek banget dah hasilnya, makanya laki gue kagak mau. Tapi pas giliran kemarin ke Indonesia, dia nyobain bakwan encang gue kan dagang uduk ya. Jadi ya biasalah kalau nyarap dia makan nasi uduk sama bakwan. Dia suka bakwan, kan kata gue kurang ajar juga nih, kemarin gue masakin lu kagak mau makan, giliran ini punya orang aja lu mau makan. Tapi gue coba nih, kemarin gue gagalnya di mana? Gue mau lihat gitu perbedaannya. Apakah kalau pakai tepung ini laki gue bakalan tetap suka atau enggak gitu. Nah, selanjutnya gue bawa juga kuah bakso ya, bumbu kuah bakso dari Mama Suka. Karena jujur ya, temen gue yang pada pindahan itu pada bawa kuah bakso, pada nyoba bikin bakso sendiri. Ya meskipun gue belum pernah bikin bakso sendiri, meskipun emak gue tukang bakso, tapi gue kagak pernah tahu cara bikin bakso tuh kayak gimana. Gue cuma taunya ya ngeraciknya doang. Untuk ngebuat adonan baksonya gue nggak tahu. Ya, makanya ntar simsalabim aja, gue berdoa aja sama yang maha kuasa. Terus gue juga bawa ini totole ya. Gue suka banget sama totole. Pokoknya tuh gue tuh orangnya suka banget segala sesuatu tuh yang asin, gurih, asin tuh gue suka gitu. Siapa tahu ntar gue mau bikin taichan gitu kan di sini nggak nyos. Nah selanjutnya tadi gue udah bawa totole. Jangan lupa juga say Royco. Gue bawa Royco juga gitu karena ya penyedap rasa, gila lu masa kagak pakai Royco. Ya oke, emang kurang sehat gitu, tapi ya udahlah gitu ya kan. Yang penting kan kita nafsu makan gitu. Makanya nih gue bawa Royco. Ya kalau gue mau bikin sop, mau apa ke numis apa gitu, kayaknya kurang gitu kalau nggak pakai Royco. Nah, selain si Royco, gue juga bawa bumbu gado-gado. Coba lu bayangin, gue di Indonesia tuh jarang masak, say. Tapi gue ngide aja, gue lagi di supermarket, terus gue ngeliat, bawa bumbu gado-gado. Ya siapa tahu kan gitu gue pengen makan, gue kangen masakan Indonesia. Ya gue bikin gado-gado, ya toh cuma ambil sayuran terus kita rebus, jadi kita kasih ini. Enak. Nah selain tadi bumbu gado-gado, gue juga bawa bumbu pecel. Sejujurnya gue nggak pernah nyoba yang namanya beli ini bumbu pecel dan juga bumbu gado-gado, tapi ya karena ya di Prancis siapa sih yang dagang pecel, di Prancis siapa sih yang dagang gado-gado, agak ada gitu ya, sekalinya ada mungkin jauh di Paris di sana gitu kan. Ya masa gue pengen makan pecel sama gado-gado aja gue mesti ke Paris, kan jauh dari kota laki gue. Jadi kita coba aja. Selanjutnya gue juga bawa bumbu racik. Banyak banget nih gue bumbu racik tuh gue banyak banget ya. Dari ayam goreng, opor ayam, rendang, ayam mentega, dendeng. Kok dendeng sih, ayam goreng, yang opor ayam lah gue bawa, yang kari, yang gulai, yang soto ayam, sarendang, yang ayam goreng mentega tuh. Gue bawa banyak banget. Sebenarnya di sini di kotanya laki gue ada salah satu Asian market yang jual bumbu instan dari merek Bambu. Menurut gue merek Bambu tuh lebih enak ketimbang si Indofood dan juga Racik. Tapi karena kemarin di supermarket pas gue datang
itu ternyata mereka tidak menjual bumbu instan merek Bambu. Akhirnya ya udah gue ngambil ini gitu kan. Toh gue pikir di Nans juga ada gitu loh bumbu racik Bambu. Jadi kalau ini udah habis, baru gue nanti ke Asian Market yang ada di Nans, gue ambil deh bumbu instan dari Bambu gitu. Nah terus selain tadi gue bawa bumbu racik, bumbu instan gue juga bawa banyak. Gue juga bawa ini bumbu instan untuk bikin nasi uduk. Tuh. Sama untuk bikin nasi kuning. Nah, sejujurnya gue sama laki gue, kita tuh suka banget nasi uduk. Kita tuh suka banget nasi uduk. Nasi yang wangi, yang gurih, wangi tuh gue suka banget. Dan laki gue juga suka banget gitu. Makanya gue bawa nih bumbu instan untuk bikin nasi uduk. Kenapa gue beli ini dari merek ini? Karena dari merek Kobe, tahun lalu pas gue ke Prancis, gue juga bawa ini. Cuman gue beli dikit, cuma 2 bungkus kalau nggak salah. Dan itu langsung habis. Karena si laki gue kalau lagi makan, nasinya dipakein ini, nambah dia. Selanjutnya gue juga ngambil yang nasi kuning. Sebenernya gue belum pernah nyobain ya. Ya semoga aja gitu rasanya sesuai. Beneran enak kayak si nasi uduk ini. Semoga aja laki gue suka dan memang rasanya tuh sesuai gitu. Udah mau hampir di penghujung video. Ini barang-barang yang gue bawa nih. Selanjutnya adalah gue bawa abon sapi ya. Kenapa gue bawa abon sapi? Siapa tahu kan gue ngidam pengen abon sapi. Makanya gue beli nih sebungkus nih gitu. Yang nggak kalah penting dari permecinan adalah bawang goreng. Lu bayangin ya, gue kan udah beli nih bumbu nasi uduk, terus kita taburin bawang goreng. Gimana nggak kayak di surga loh? Lagi di Prancis gak? Nasi uduk mah kudu kita jaga. Jangan lupa juga ya, kita bawa bon cabe. Ini penting banget. Penting banget. Sayangnya gue lupa bawa sambal instan gitu loh, sambal terasi instan. Gue lupa banget bawa itu. Terus gue lupa banget ini gue bawa sasa juga. Padahal tadi gue udah bawa Royco ya, tapi gue bawa sasa juga, gue bawa mecin juga. Ya kan, pinter dah entar anak gue nih. Selanjutnya gue bawa dari Mama Suka rumput laut. Gue suka banget rumput laut. Wala, biar gue gak sedih aja sih gitu. Jadi meskipun gue tinggal jauh dari negara asal gue, jauh dari keluarga, tapi ketika gue kangen pengen makan makanan Indonesia, ya gue bisa ngebuka koper gue, terus gue bisa menemukan harta karun ini, sehingga gue nanti bisa menciptakan masakan-masakan yang memang rasanya nggak jauh gitu dari masakan yang gue makan ketika gue ada di kampung halaman. Seperti itu ya cintaku. Nah jadi segitu aja sebenarnya videonya, yang barang-barang yang gue bawa, harta karun apa aja yang gue bawa dari Indonesia. Sebenarnya udah segitu aja, nggak begitu banyak banget karena memang bagasi gue itu tidak muat terlalu banyak barang. Gue juga kan selain bawa makanan, gue bawa baju, gue bawa skincare, gue bawa make up, gue bawa perlengkapan banyak banget. Jadi makanya lebih gue forsir lagi bawaannya. Ini juga sebenarnya laki gue udah agak semeraut ngelihat bininya bawa makanan banyak banget. Sebenarnya dia kurang suka gitu loh. Tapi ya udahlah gitu. Alhamdulillah dia mengerti kalau misalkan suatu saat nanti pasti istrinya pengen banget makan makanan Indonesia gitu. Makanya ya udah deh, biarin aja gitu bininya bawa makanan sebanyak ini. Semoga aja gue betah tinggal di sini dengan banyaknya perbedaan yang ada di sini. Dari mulai perbedaan bahasa, perbedaan cuaca, makanan, lingkungan, segala macam ya. Semoga aja gue betah di sini, amin. Semoga gue bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan sini, meskipun jauh dari keluarga. Tapi itulah hidup gitu loh. Suatu saat lo harus milih mana yang terbaik untuk hidup lo gitu. Ya semoga aja pilihan yang gue ambil saat ini merupakan pilihan yang terbaik gitu. Untuk bisa melatih diri ini menjadi pribadi yang lebih mandiri. Gue ngebangun keluarga kecil gue sendiri di antah berantah, jauh dari orang tua gue. Ya, so jadi itu aja teman-teman. Thank you banget pokoknya yang udah pada nontonin video gue. Meskipun videonya sebenarnya masih random, karena gue juga masih bingung ngomong depan kamera tuh kayak gimana. Gue masih bingung dan gue juga masih bingung cara ngeditnya.
ngatur-ngatur segala sesuatu, settingannya di YouTube tuh gue masih nggak tahu. Ya, iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng berhadiah. So, terima kasih sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Merci beaucoup. Bisous.